hari ini kita merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan tinggi. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling panjang, paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita datang di tempat ini bukan sebuah kebetulan, amin. Ada suatu rencana Tuhan yang indah. Dia akan melawat kita semua. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami selalu disertai, kami selalu diberkati Tuhan, kami selalu dijagai Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh hadir kembali untuk bersekutu di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian kami dan penyembahan kami. Dan saat ini kami mau persembahkan seluruh pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ku datang menyembah-Mu, membawa korban pujian, menunggu kehendak-Mu, terbaik bagiku. Ku yakin akan janji, ku yakin akan janji-Mu atas segenap hidupku. Jadikan ku alat-Mu bagi kerajaan-Mu. Haleluya, Kau Raja diagungkan, Kau Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Kaulah yang termulia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau sama-sama akui Yesus Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Ku datang menyembah-Mu, membawa korban pujian, membawa korban pujian, menunggu kehendak-Mu, terbaik bagiku. Ku yakin akan janji-Mu, ku yakin akan janji-Mu atas jadikan ku alat-Mu bagi kerajaan-Mu. Mari sembah haleluya, haleluya, Kau Raja diagungkan,
Haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Oh, mari segenap umat Tuhan, mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kau hadir di sini
Engkau yang layak terima Tuhan segala pujian. Mari perlahan kita bersama bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan tinggi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Engkau dahsyat sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji bersama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau kita punya Yesus yang dahsyat? Boleh lambaikan tangan tinggi. Katakan kanan kiri, engkau punya Yesus yang ajaib. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Mari tepuk tangan tinggi bersama. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Sama-sama katakan
sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sebab itu apapun permasalahan pergumulan kita, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ada sebuah pujian baru yang ingin kita nyanyikan bersama. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan tinggi bagi Yesus. Kau turun dari surga, kau tinggalkan segalanya. Yesus engkau Tuhan mulia. Kau selamatkan manusia dari semua jerat dosa. Kau berikan kemuliaannya. Semua katakan, adakah yang sulit bagimu Yesus? Yang percaya, mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Sebelum duduk, mari tengok kanan kiri, katakan, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Itu alasan maka kami datang di tempat ini. Sebab kami tahu ketika kami berkumpul,
Kami memuji dan menyembah dan merindukan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga sungguh siang ini bukan perkumpulan biasa, tapi perkumpulan yang akan mengubahkan hati kami Tuhan. Perkumpulan yang akan mengubahkan hidup kami. Engkau Raja yang turun ke dunia. Kau tinggalkan segala kemuliaan-Mu. Kau jadi sama dengan kami manusia. Supaya satu hal, setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Angkat tangan saudara, beri Dia ada di tengah-tengah kita siang ini. Dan kuasa Yesus Raja. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Katakan Kau ku cinta, ku cinta, ku cinta, ku sembah. Jadi manusia, tinggikan Yesus, oh Raja segala raja. Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai 1 menit buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Hosana, Hosana.
Segala pujian dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu siang ini. Dan biarlah kami tahu siang hari ini kami datang dengan sikap hati yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Berfirmanlah, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan siang hari. Biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak saudara, haleluya. Lagu praise yang tadi, adakah yang sulit bagimu Yesus? Itu lagu kado saya buat Natal buat Tuhan Yesus. Amin. Ada Natal nanti 27 itu saya, Bu Ame gitu kan. Kita itu pingin nanti juga ada album-album dari kita gitu kan. Nanti tanggal 27 Anda boleh saksikan, gak enak kayaknya ya, kayak artis aja. Maksudnya Anda boleh ya lihatlah Bapak Saudara ya. Jadi itu lagu saya ciptakan. Kau turun dari surga, kau tinggalkan segalanya, Yesus engkau Tuhan mulia. Bapak Saudara, lumayan Bapak Saudara, ngene-ngene sok nyiptakno lagi Bapak Saudara ya. Ya itu saya bilang Tuhan, Natal ini saya mau kasih kado Tuhan lagu pujian Bapak Saudara. Sebab sejak saya dari kecil saya senang nyanyi Bapak Saudara. Nah puji Tuhan Bapak Saudara, sama-sama kita buka di Matius, Injil Matius. Jadi Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius pasalnya yang kedua. Karena ini minggu pertama di bulan Desember kita masuk dalam Natal, artinya kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saya percaya Yesus sudah sangat terlalu baik buat saudara dan saya. Amin. Makanya siang hari ini saya sebenarnya mau khotbah gospel messenger saudara. Yang saya sampaikan tadi malam kepada anak-anak muda, ya itu sudah, tema itu sudah 3 minggu yang lalu gitu kan. Tapi khotbah ini saya pas nggak sengaja saya ngomong sama Bu Esti, saya cari dia waktu di rumah ibuku. Dia bilang, Pak Gem, orang itu kalau nggak punya korban, orang itu kalau dalam hidupnya nggak punya korban, ya akan biasa-biasa hidupnya. Gitu. Jadi saya terinspirasi khotbah saya siang hari ini adalah sacrifice, korban. Saya percaya orang Majus, perikopnya di Matius 2 adalah orang-orang Majus dari timur. Sama-sama kita baca pelan-pelan. 2-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah apa? Orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara tahu orang-orang Majus itu adalah orang-orang dikatakan orang-orang bijak. Ya, itu raja-raja dari timur. Orang-orang bijak, raja-raja dari timur. Saudara, mereka itu adalah ahli-ahli astrologi, mereka orang-orang terpandang, mereka orang-orang yang sangat dihormati, Bapak Saudara. Nah, mereka juga ahli astrologi, ahli bintang. Mereka ketika melihat bintang itu tahu. Ya, kalau saya melihat bulan itu tahu gitu kan. Setiap bulan purnama itu waktunya ke hutan, saudara. Ketawa, saudara ya. Saudara puji Tuhan loh, kemarin ya kita kerja bakti luar biasa. Ya, saya walaupun gemuk-gemuk gini kemarin naik gitu kan. Pak Fran masih naik 2 meter gitu kan. Semut top agem, semut abang gitu. Wah, tak poeneknya, tak kewetoki Bapak Saudara ya. Ya, puji Tuhan kemarin kita bisa kerja bakti, baksos untuk kampung kita. Mau sampai Natalan mukanya kampung kita kotor gitu kan. Ya, saya itu kalau ada sesuatu yang kotor tuh ngeres Bapak Saudara. Ya, rumah kotor, sesuatu yang kotor itu rasanya. Ya, karena kebersihan itu adalah
cerminan, sama-sama katakan cerminan. Ya, kalau rumahnya kotor, kalau halamannya kotor, kampungnya kotor, berarti juga cerminan rohaninya lagi kotor gitu kan. Saya itu berapa kali, wah iki kudu tak resiki. Nah momennya adalah Natalan ini gitu kan. Itu Pak Fran naik segitu, kemarin saya naik atasnya gitu kan, gak sempat ke foto gitu kan. Ya, terus next, ini kemarin kita baksos, siapa yang ikut baksos kemarin? Ya mestinya youth itu cewek-cewek ya kan. Bantuin dong gitu kan. Ya daripada tidur di rumah ngewangi nyapu lah ya lumayan gitu kan. Next. Oke, terus Bos? Bos. Ya. Iki wis setengah 4 kemarin pakis hujan gede. Ya. Saya sudah prediksi dari PU itu kirim 4 orang, teman-teman kemarin jam 10 udah pulang. Ya, kan 4 itu baju merah. Akhirnya Pak Frans selesai diklat, itu pohon yang tak ketok paling ujung itu paling besar gitu. Aku yakin 4 orang gak kuat ngangkat gitu kan. Cari Pak Santo, Pak Gem gak munggah gitu. Ya lumayan lah gitu kan. Nah, ada lagi Bos? Udah ya? Oh iku. Oke. Ya. Jadi itu lumayan bisa buat parkir Pak Cahyo yang melintang itu sudah tumbang gitu kan. Oleh kuasa kesepakatan. Ya, nah, karena setiap Natal gitu kan, saya itu sama Tuhan, aku nggak hanya nuntut Engkau Tuhan, kasih aku kado dong, kasih aku sesuatu dong, jawaban doaku dong. Tapi saya belajar kepada pribadi dari orang Majus ketika Natal, saudara saya bilang Tuhan, aku mau mempersembahkan buat Engkau. I will sacrifice. Ya. Nah, ayat 2. Jadi orang Majus itu dari Iran, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka itu agamanya pada waktu Zoroastrian, para ahli astrologi, raja-raja dari timur, orang kaya, orang terpandang, ya, orang hebat. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangin Bapak Ibu, orang terpandang, orang pinter, orang kaya, terus apa lagi? Orang yang punya jabatan posisi. Ketika mereka tahu bahwa ada raja orang Yahudi, mereka tahu itu raja yang lahir bukan raja biasa. Orang Majus tahu bahwa yang lahir itu raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Orang Majus tahu itu yang lahir bukan raja biasa. Tapi yang lahir hari itu yang datang raja di atas segala raja. Dan orang-orang Majus berkata, kami datang untuk menyembah dia. And have come to worship him, menyembah dia. Bapak Saudara, menyembah. Saudara, saya lihat saya punya Alkitab elektronik yang sangat membantu saya, King James Version. Arti kata menyembah itu bahasa aslinya proskuneo, to kiss the hand. Ya. Especially the Persian to fall upon the knee and be head for head gitu, an expression of profound. Jadi artinya menyembah itu mencium, sama dengan mencium. Dan ekspresinya itu, Bapak Saudara, ada pada, kalau saudara lihat gampang-gampangannya di saudara kita seberang. Ya, ketika mereka sujud, mereka sampai mencium. Lututnya sampai ke tanah, mukanya sampai mencium. Bapak Saudara. Nah, kami datang untuk menyembah dia. Kami ingin menyembah dia, proskuneo, mencium. Bahkan ada terjemahan yang lebih baik dikatakan like a dog licking his master hand. Seperti anjing yang mencium tangan tuannya. Sangat orang-orang Majus sangat rindu bertemu dengan raja, segala raja. Nah, ayat yang ketiga.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah apa? Ia beserta seluruh Yerusalem. When Herod the king heard this, he was troubled. Ketika Raja Herodes mendengar ini, ya timbul permasalahan dalam hidupnya. Artinya apa? Dia raja pada waktu itu, dia merasa tersaingi. Siapa lagi raja yang mau lahir? Aku ini penguasa satu-satunya. He was a trouble, Alkitab King James berkata. Ya, bahasa Indonesia bilang terkejut, dia bilang he was trouble. Ayat yang 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka, ya, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah apa? Yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ya, dia nggak terima, dia cari informasi kepada orang-orang Majus. Bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun, iya ini bojok saudara, supaya aku pun menyembah dia, padahal bohong saudara. Anda lihat waktu Yesus mau lahir, bayi-bayi dibunuh semua sama Herodes. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa Bapak Ibu? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, mimpi itu Tuhan itu bisa bicara lewat banyak hal. Kadang mimpi itu ya namanya mimpi bunga tidur. No. Saya percaya kalau ada mimpi yang rohani itu pasti dari Tuhan. Ya, saya pernah mimpi bunga tidur gitu, pernah gitu kan. Ya, tapi kalau mimpi dari Tuhan, ya saudara, itu lain. Saya percaya mimpi kalau di dalam Tuhan, di roh kita itu, ya orang Majus dikasih tahu supaya mereka pilih jalan lain. Karena tahu kalau balik sana dihabisi sama Herodes. Nah, hari ini kita mau belajar ayat 11 adalah kata kunci kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. They are worship him. Mereka sujud menyembah dia. Terus ketika mereka sujud menyembah dia, mereka membuka apa Bapak Ibu? Tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan yaitu emas. Kita coba gali sedikit. Kenapa orang Majus bawa 3 hal ini? Emas. Saudara, Kejadian 2 ayat 11 adalah ayat atau kata-kata pertama kali adalah tentang logam yang mulia. Di Kejadian 2 ayat 11 disebutkan adalah emas. Ya, saudara, emas itu logam mulia. Hari ini siapa yang investasi emas? Lagi naik apa turun ya Bapak Ibu? Hah? Masa turun Pak Dodi? Aku gak duwe emas-emasan itu. Ya, Mas Santo aja Mbak, Mas Acufran aja saudara. Ya, yang tak panggili setiap hari Mas Santo sama Mas Acufran. Ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Majus datang untuk mempersembahkan. Mereka pada waktu menyembah, mereka nggak hanya datang dengan tangan hampa, mereka datang untuk mempersembahkan. Saudara, sebab mereka tahu yang mereka hadapi bukan raja biasa, yang mereka hadapi raja di atas segala raja. Dan saya percaya dan saya tahu kenapa ini ditulis mereka memberikan emas. Emas adalah logam mulia pada waktu itu. Di mana dipersembahkan. Ketika seseorang mempersembahkan emas berarti mempersembahkan sesuatu yang mulia. Emas melambangkan adalah logam mulia yang biasanya diberikan oleh raja-raja. Orang Majus memberikan itu kepada Yesus, Bayi Yesus. Sebab orang Majus tahu kedudukan Yesus adalah raja di atas segala raja. Yang ngerti yang setuju katakan amin. Emas menunjukkan pemberian yang tidak biasa. Dia tahu saya harus mempersembahkan yang terbaik. Ini bukan raja biasa. Yang kedua, orang Majus mempersembahkan kemenyan. Ya, emas kemenyan. Bapak Saudara, kemenyan itu diperoleh dengan cara memotong pohon bernama Arborter Truisvel, ya tahu iki supaya saudara tahu. Pohon itu biasa tumbuh di Arab, di Persia, di India. Ya. Saudara pernah ke Arab? Oh belum gitu kan. Saya dulu sempat singgah ke Turki tapi belum ke Arab. Ya, ke Turki. Waktu ke Israel saya ke Turki, wah saudara. Makanannya itu yuk kapan-kapan harus ke Israel yuk. Siapa yang pernah ke Israel ya? Loh belum kabeh gitu. Siapa yang mau ke Israel? Wih Pak Santore, loh ya temenan loh saudara. Bu Erli katanya ke Israel. Waduh ngono-ngono toh Pak Agem ya gitu kan. Masih bagus Eropa ya Bu ya. Wus. Tapi saya di Israel itu lain gitu kan. Saudara saya ke beberapa waktu ke luar negeri tapi waktu saya ke Israel tuh saya sangat diberkati sekali kan. Ya, turun masakane wong Arab itu ya gitulah. Ambu-ambu kebuli gitu kan. Tak lihat dagingnya kambing itu paha gede-gede. Biasanya kalau kita makan dipotong ya, wih kok gede gitu. Iki gantek gitu. Ambine baunya itu arus-arus gitu saudara. Nah, itu kesukaan orang Arab, Persia, dan India. Ya. Nah pohon ini juga ada di Indonesia. Ya, di Humbang, di Humbang Hasundutan gitu kan. Ya, siapa yang dari Batak? Oh, kaono itu. Jawa kabeh gitu saudara. Nah, pohon ini juga ada di Batak gitu kan, di Sumatera. Nah, saudara, kemenyan itu diperoleh dari getah itu tadi, pohon Arborter Truisvel itu dikeringkan selama 3 bulan sehingga menjadi damar yang keras. Dan itu digunakan wangi-wangian Bapak Saudara. Nah, di dalam kitab Keluaran Harun pun juga membakar kemenyan itu. Pada waktu Harun datang sebagai imam mempersembahkan korban bagi Tuhan, memimpin bangsa Israel mempersembahkan korban bagi Tuhan. Harun mempersembahkan kemenyan sebagai bau wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ya, ono sing bilang kemenyan itu Pak Gem kayak nyeluk setan ya orang-orang Jawa kan gitu kan. Penjumat, mambu menyan gitu. Saya nggak yakin itu untuk sembahyang gitu kan. Itu nyeluk setan gitu kan. Loh benar Bapak Saudara. Saya pernah satu kali malam gitu kan. Saya nggak bisa tidur gitu. Gak bisa turu gitu lah. Rumahku itu tiba-tiba bau menyan gitu kan. Ah iki wis gitu. Saya bilang saya ini nggak pernah punya musuh gitu kan. Saya nggak pernah aneh-aneh. Saya juga nggak pernah main klenik gitu kan. Dan tiba-tiba rumah saya diliputi gitu kan. Ya saya cuma bilang Tuhan, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Saya bilang gitu. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Makanya Bapak Saudara,
Waktu minggu lalu saya bilang, orang yang berada dalam hadirat Tuhan, mantra apapun yang datang, pasti balik. Amin. Kenapa mantra itu bisa datang? Siapa bilang orang Kristen gak bisa disantet? Siapa bilang, wah iki cinta ditolak, dukun bertindak gitu kan. Loh dia kan anak Tuhan, kok bisa dikenakno dengan mantra? Lah anak Tuhan gak membina keintiman dengan Tuhan. Anda jangan coba-coba gitu kan. Saudara, Anda dimantra dari jauh, kelet sampean gitu kan. Terbayang-bayang di mata gitu kan. Ya, iya toh. Itu kepercayaan orang-orang lah yang belum kenal Tuhan. Ya, bahkan dulu ya ibu saya pernah cerita. Ya waktu dulu masih belum kenal Tuhan Yesus ya, atau bapak saya juga. Ya bapak saya di Jalan Demak itu pernah ngobong menyan gitu kan. Ngobong menyan gitu kan Bapak Saudara. Adik iparnya Pak Kardono itu bilang, "Lapo ngobong menyan?" Untung Saudara, yang datang bukan setan, yang datang Tuhan Yesus. Wah aku mbak diketoki menungso putih dhuwur gedhe, ganteng, bersinar kata gitu. Nah, ibu saya juga belum pernah lihat Tuhan Yesus. Iku loh, sing koyo nang gambar lho, Yesus itu kata gitu. Saudara. Nah, kemenyan itu adalah lambang dari wangi-wangian, lambang dari keilahian. Dan orang Majus memberikan kemenyan kepada Yesus, itu melambangkan dia bukan raja yang biasa, dia adalah Tuhan. Keilahiannya diakui oleh orang Majus. Ketika orang Majus mempersembahkan kemenyan Bapak Saudara, itu melambangkan bahwa dia adalah raja, bukan raja yang biasa, dia adalah juga Tuhan. Jadi keilahian Tuhan Yesus yang datang pada waktu bayi diakui oleh orang-orang Majus, Bapak Saudara. Nah, yang ketiga adalah emas, kemenyan dan mur. Bukan mur dan baut Bapak Ibu ya. Aku dulu nggak tahu Yup. Tak pikir lapo orang Majus kurang gawe gitu kan. Tak pikir murnya baut gitu loh. Mosok Yesus sampai mangan mur gitu saudara ya. Saudara, nah ternyata mur itu juga adalah getah pohon yang dikeraskan. Tapi rasanya pahit. Dan itu kebanyakan digunakan untuk membalsam orang yang meninggal, orang mati. Jadi ketika orang Majus mempersembahkan mur pada Yesus, itu melambangkan cawan pahit yang akan diminum oleh Yesus dan penderitaan yang Yesus tanggung dan kematiannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, jadi orang Majus ini datang menyembah dan mempersembahkan. Amin. Dan saya percaya biar Natal ini, saya tuh doa sama Tuhan. Biarlah aku datang sebagai orang yang datang, bukan hanya datang toh, tapi datang untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Amin. Saudara, biarlah di Natal ini kita agak beda sedikit gitu loh. Ya, kita bukan Tuhan, Natal ini aku kayak eno kado kok Tuhan, tenang saja gitu kan. Kalau Anda tahu bahwa Anda punya raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan Anda datang untuk mempersembahkan yang terbaik. Saya percaya saudara juga akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yang artinya setuju katakan amin. Bapak saudara, kami datang untuk menyembah dia. Proskuneo. Kami ingin memberi yang terbaik buat raja di atas segala raja. Bapak saudara, by the way, ngomong-ngomong tentang memberi yang terbaik. Karena prinsip saya begini, saya waktu ikut Tuhan, saya nggak mau kasih yang biasa. Selalu saya bilang, Tuhan ini yang terbaik buat Tuhan. Ini yang terbaik. Nah, bicara untuk memberi yang terbaik, Bapak Saudara, itu sama juga the same meaning with sacrifice. Sebab saya percaya untuk memberi yang terbaik itu enggak mudah. Betul apa betul? Untuk memberi yang terbaik itu enggak mudah. Kita seringkali eman.
Ya, eman Pak Gem. Eman Pak Pendeta. Eman. Oh gaya anakku itu. Oh buat masa depan. Oh buat investasi saja. Tapi saya percaya waktu Anda tahu bagaimana orang Majus ini. Mereka juga adalah orang-orang yang datang untuk mempersembahkan yang terbaik. Saya tahu dan percaya mereka enggak eman Bapak Saudara. Yang ketiga setuju katakan amin. Nah, bicara untuk mempersembahkan yang terbaik, Bapak Saudara, itu pasti menyakitkan. Amin. Ada sebuah kisah di Alkitab. Saya ingin Anda belajar sebentar, kita belajar sebentar. Kita selesai jam berapa yuk? Coba lihat Kejadian 22. Karena hawanya kalau khotbah untuk memberi yang terbaik tuh hawanya berat gitu kan. Tapi kalau hawanya khotbah untuk diberkati gitu kan. Untuk disembuhkan itu enteng gitu kan. Ya kan kalau sudah pendeta ngomong korban dong, kasih yang terbaik dong. Hawanya itu berat gitu kan. Hawanya itu langsung. Kejadian 22. Biar di Natal ini kita masuk Natal 2020. Kita datang seperti orang-orang Majus. Bukan untuk minta hadiah. Kita datang menyembah dan mempersembahkan. Amin. Dan saya percaya ini yang akan merubah hidup Anda. Totally. Dua ayat 1. Kejadian 22 ayat 1. Bahasa Indonesia bilang kepercayaan Abraham diuji. Tapi bahasa Inggris bilang gini, Abraham faith confirm. Jadi iman kita one day semuanya akan dikonfirm sama Tuhan. Kok gak ada yang amin? Nah setelah semuanya itu Alkitab bilang begini, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan apa? Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, anak yang sudah didapat lama, doa 25 tahun belum dapat Tuhan kasih. Tiba-tiba Tuhan ngomong, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya berfirman kepadanya Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ambil anakmu, take no your son, only son Isaac, whom you love, yang kamu sangat kasih. Pergi ke tanah Moria, persembahkan dia. Wow, saya percaya. Memang gak dijelasin sih perasaannya Abraham. Tapi saya percaya itu perasaannya tercabik-cabik, saudara. Itu anak yang dia kasih. Ya apa sih Tuhan ini berdikei kongkon jauh mana gitu kan. Pelin-pelan orang ini. Benar kan? Kalau saudara dapat berkata dikai orang gitu kan. Tiba-tiba orang yang pingin ngetes saudara. Tak jauh mana gitu kan. Marah apa enggak kira-kira? Oh wong pelin-pelan ini. Gak tulus, gak ikhlas. Wis bar ngekei dijauh mana. Nah firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu. Pergi persembahkan. Saudara bla 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 bla. Abraham sudahlah. Ya, dia percaya Tuhan bisa menggantikan gitu. Atau Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Saudara, dia naik dengan bujangnya ke Gunung Moria. Diikatnya Ishak. Ya saudara. Sampai Ishak itu bilang begini ayat 7. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia,
Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan apa? Menyediakan anak domba untuk korban baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sudah diikat, ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya dan ia lalu mengambil pisau untuk apa? Tapi kayaknya sekarang Tuhan gak gini loh Yup. Ini Tuhan mentolo, sama-sama katakan mentolo. Loh iya loh Bapak Saudara. Saya baru lihat, wih andaikan itu kan. Saya aja gak mampu gitu kan. Ya, celeng mampu Yup. Dikuliti gitu kan. Pisau ndek jojo gitu kan. Waduh, saya rasanya gak mampu gitu kan. Saudara. Tapi hari itu Tuhan benar-benar ngetes orang ini. Pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman apa? Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Nah itu loh saudara. Ini titik balik. Sama-sama katakan titik balik. Loh. Ayat 12. Sebab telah ku ketahui sekarang apa? Bahwa engkau takut akan Allah dan apa? Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Enggak segan-segan. Saudara. Ayat 16 dan 17. Akhirnya dipersembahkan disediakan Tuhan anak domba korban yang lain. Ayat 16 berkata begini. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 17. Maka apa? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di laut dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki apa? Berbicara memberi yang terbaik. Saya percaya itu enggak mudah. Enggak mudah. Saya bolak-balik. Bukan satu kali, bolak-balik. Iman saya dikonfirm sama Tuhan. Dikonfirm terus. Waktu dari Jakarta pulang ke Surabaya, ya kerjanya saya enak-enak, dikonfirm. Pulang ke kotamu ya ibu. Pulang ke Surabaya. Saya cuma bisa nangis Tuhan. Kalau memang Tuhan mau itu, tak kasih deh hidupku semua. Saudara saya waktu di Jakarta bukan seorang pengangguran Bapak Ibu. Kerjaan ya enak, semua ya enak. Dikasih fasilitas apartemen, dibawain mobil bagus. Tapi waktu saya, ya itu tadi malam-malam gitu. Saya tuh tiba-tiba nangis keras. Saya bilang, Tuhan sajane apa sih? Tujuan hidupku itu apa sih? Saya bergumul terus. Dan Tuhan bilang, pulang ke Surabaya. Kamu tak jadikan hambaku. Ya Bapak Saudara, pulang ke Surabaya akhirnya. Ya dengan air mata gitu kan, wis izin lah itu. Pengennya jadi artis itu Yup. Ya mbok artis opo gitu saudara. Mau main sinetron, teman-teman saya sudah main sinetron semua. Ya pulang ke Surabaya saya sekolah teologi ya. Saat sekolah teologi juga dikonfirm lagi. Ya dikonfirm terus. Mungkin banyak jemaat baru yang belum pernah mendengar cerita ini. Satu kali saya itu pingin laptop, saya pelayanan dengan Pastor Billy. Ya. Dia selalu bilang, "Om, gak ono laptopku," kata gitu. Wes iyalah, anak buah itu. Ya tadi sopir, ya gak ono laptop ya kan. Saya bilang, "Tuhan, podo hambae, Billy hambae, aku ya hambamu," gitu kan. Tuhan berkatono aku laptop. Ingin saya ngidam laptop Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ya gak ada udan, gak ada angin. Kakak saya itu memberkati saya. Fed, wih
Saya dikasih uang banyak saudara. Ratusan ewu sakmene. Gawe tuku laptop, kaget saya. Waduh kok sangar ini gitu. Saya seneng sudah keliling-keliling Bu Ame mau beli laptop gitu kan. Gak iso duit apa metu itu gak iso gitu. Tiba-tiba saya ingat Pak Petrus Agung pernah berkata, kamu kalau dapat berkat, tanya ini berkatmu atau berkatnya orang lain. Wah, saya sudah semakin deg-degan itu kan. Ojolah Tuhan, jangan kau minta. Benar saudara, saya saat teduh sebentar, kasihkan berkatnya orang lain. Wow, ikut tas itu aku nyekel sekolah teologi itu kan minus gitu kan. Benar, sangu minus, semua minus, saya nyekel duit, eman ini kan. Iso tak, kayak itu laptop sih saya gitu dan ya buat makan-makan. Tapi Tuhan bilang, berkati si A. Berkati si B. 3 orang yang saya tabur. Berkat ono. Ya aduh. Ya wis gak apa-apa lah. Saudara. Saya tahu. Tuhan hari ini gak apa-apa. Saya punya laptop ke pending. Tapi one day satu kali. Pasti Tuhan memberkati saya. Tak kekno. Saya diketawain teman saya. Fed, kok nojok ngeroh gitu kan. Ngerok kayak kata gitu. Kaget gitu. Lapo kamu memberkati, udahlah. Saya disuruh Tuhan nabur ke kamu, ngasih kamu. Nah benar, saya tanya, kamu butuh enggak? Dia bilang, iya aku butuh. Ya enggak salah kan gitu kan. Ya, Bapak saudara itu, ya udahlah. Ya wis di luar angan-angan, wis saya enggak mikir oleh balen gitu kan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda Tuhan suruh untuk korban, untuk nabur, Anda enggak usah mikir Tuhan mau kembalikan apa enggak. Yang ngerti katakan amin. Anda harus hanya punya satu kerinduan, karena aku ini mengasihi Tuhan. Kemarin saya briefing para pelayan Tuhan fellowship di tim PAW. Jadi dasarnya kita melayani Tuhan ini kita cinta Tuhan. Amin. Jadi dasar saudara itu melayani, dasar saudara semua itu karena cinta. Orang kalau cinta itu sama-sama katakan ya kan. Pak Yogi kalau cinta sama pasangannya Pak kalau nggak telepon rasanya piye Pak? Ya kan sudah makan belum gitu kan. Waduh gitu kan. Lagi di mana gitu. Wah so sweet gitu saudara. Ya bahkan lek telepon dulu biasa jam-jaman turu ngantuk gitu kan. Arek nom-nom kan telepon sampai 3:30 ngomong opo gitu kan. Wis nglatur. Karena cinta. Betul? Kalau Anda melayani semuanya karena dasarnya cinta, saya percaya. Ya, dulu Anda cinta sama istri Anda, jangankan gunung Pak ya, pager dipenek. Oh ya Pak ya, jangankan gunung tak penek pagere gitu. Ya, itu karena jatuh cinta. Sama juga kalau Anda jatuh cinta ke Tuhan. Saya percaya Anda melayani, Anda bekerja. Pak Risa selalu ajarin saya, Fed, nggak ada dibedakan sekuler dan rohani. Semua yang kamu kerjakan rohani di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Anda bekerja dengan cinta, oh ya aku kerja karena aku cinta Tuhan. Saya percaya Anda kerja nggak biasa. Amin. Ada bos nggak ada bos, diawasi nggak diawasi, dikontrol nggak dikontrol. Saya tahu saya mengasihi Tuhan, saya akan kerja yang terbaik. Amin. Ya, lek ono bose ketok-ketok rajin. Wah, lek gak ono bose turu, gak ono bos ae bano gitu. Perusahaan-perusahaanmu gitu kan Saudara. Nah, Saudara, saya percaya dasarnya karena cinta, karena mengasihi itu beda. Saya percaya kalau orang mengasihi, Saudara catat ini penting. Satu prinsip aja, orang mengasihi pasti ingin memberi. Amin. Bohong kalau anak-anak muda, aku sayang mbak kamu, wayahe bayari gitu kan, sing cewek kon bayari maneh gitu kan. Wah itu jenenge bojo Pak, sampean dibujuki. Anak-anak muda gitu kan, saya mau bilang ya kan, lek wis lah aku sayang mbak awakmu gitu kan. Tapi aku traktiran dhisik, wis takon kok dibujuki ngon menemu. Benar saya mau bilang, ya.
Kadang cinta itu nggak pakai logika loh ya. Ini sampai cinta-cinta melara-melara, benar loh. Ini supaya gini, kita ini tahu bahwa semua kalau dasarnya kita cinta, mengasihi Tuhan. Kita itu, benar loh Pak, Gomblo bilang ya, Pak Umre, cinta itu titik-titik coklat gitu kan. Benar loh, kalau kita ini cinta, waduh, ya kita akan mengorbankan segalanya. Bapak saudara, dan saya percaya Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, sekarang baru aku tahu engkau mengasihi aku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bapak saudara, saya percaya Anda kalau cinta Tuhan, udahlah. Bukan Anda yang ngejar berkat, berkat yang ngejar Anda. Amin. Anda gak perlu kejar-kejar berkat. Anda tahu Anda cinta Tuhan, Anda melayani dengan yang terbaik. Anda tahu Anda cinta Tuhan, Anda bekerja yang terbaik. Anak-anak youth, engkau tahu aku ini mengasihi Tuhan, sekolah dengan yang terbaik. Amin. Udahlah, kamu gak usah kejar berkat, kamu yang dikejar berkat. Amin. Kalian yang dikejar berkat. Karena dasarnya cinta, Pak. Melayani gesekan antar pelayan Tuhan, gitu kan. Wah, aku ini mengasihi Tuhan. Ya nggak mencelat gitu kan. Ya wes lah, wes baik-baik mana lah gitu kan. Ya, tapi kalau melayani dasarnya lain, dasarnya ingin dapat pujian, dasarnya ingin mengejar yang lain, ya udah gesek sedikit, ya mencelat gitu kan saudara. Tapi kalau kita ini melayani Tuhan dengan cinta, dengan kasih. Saya pernah lihat arti kata worship ini, menyembah ini. Ya, saya lihat kemarin juga dalam bahasa aslinya itu mengasihi juga. Saya percaya nggak mungkin orang menyembah itu nggak membawa perasaannya. Ketika seseorang itu menyembah Tuhannya, saya percaya ada perasaan yang ditaruh, mengasihi. Amin. Bukan saudara hanya ingin datang kepada Allah yang tidak Anda kenal. Tapi engkau ketika datang menyembah, engkau tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. I bow down, aku mengasihi engkau. Dan aku ingin memberi yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Nah, Natal Pak Cayo ngomong saya gini, Fed, aku tuh doa, Tuhan ngomong gini. Tambahin lampunya dong, biar lebih meriah, rame. Lampu apa ya Fed ya supaya lebih rame? Saya bilang, Pak, BIM aja gitu kan. Makanya Pak Cayo kemarin tambah BIM yang di atas itu. Ini dulu mimbar ini kan kayak lebar gitu ya. Sekarang sesek mana Bapak Saudara? Ya ada BIM wis tambah wis. BIM ya udah Bapak Saudara. Supaya apa Bet? Aku pengen koyok sing ndek iku lho, simfoni worship tuh, lampuwe. Wah. Bapak Saudara, tukang lampu itu ya pinter loh. Ya setelah beli yang kedua ya Pak Cayo baru dikasih tahu ilmunya gitu kan. Pas beli pertama gurung dikei ilmu ya Sas ya. Yang tadi makanya lightingnya lebih baik. Saya belajar satu hal dengan Pak Cayo, dengan orang ini. Dia sangat mengasihi Tuhan luar biasa. Saya diingatkan, kemarin saya doa diingatkan. Fed, aku tahu kamu sama aku gila-gilaan. Makanya aku kirim orang-orang yang sama gitu kan. Artinya gini, ini saudara catat ini penting ya. Hidupmu dengan Tuhan secara pribadi akan menentukan siapa saja orang yang datang kepadamu. Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan luar biasa, dia akan kirim orang-orang yang juga mengasihi Tuhan luar biasa. Jangan ngerti katakan amin. Kalau engkau cinta Tuhan benar, ya, yang datang ya orang-orang yang cinta Tuhan. Beliau luar biasa. Bayangin gitu kan, bangun ini gitu. Itu kalau nggak punya cinta Tuhan eman Pak Bu, bangun gedung ini. Itu kalau nggak cinta Tuhan. Saya percaya beliau korban gila-gilaan. Saya bilang, wow, engkau dahsyat Tuhan. Ya, engkau dahsyat. Amin Bapak Ibu. Waktu mau punya uang, mau setelah menikah beli rumah buat nyicil, Tuhan suruh nabur. Kayak sound system PP lagi, ya udahlah.
nanti beli rumahnya gimana Tuhan? Udahlah gak usah tanya. Tak kekno saudara. Dan puji Tuhan saya diberikan rumah mestinya di gang 16, gang 15. Rumahnya 2 kali lebih besar gitu kan. Puji Tuhan gitu kan. Ono kolam renangnya tambahan gitu kan. Saya gak pernah mimpi loh punya rumah ono kolam renangnya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika saya tahu bahwa yang saya layani raja segala raja. Aku gak pernah eman Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Dia layak menerima segala pujian dan hormat. I challenge you. Pokoknya nantang tok ya khotbah tadi malam. I challenge you youth walaupun udan-udan mek titik. Siapa yang mau menjadi gospel messenger tak? But untuk jemaat umum, I challenge all of you. Aku tantang saudara Bapak Ibu semua. Natal tahun ini persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jangan datang untuk minta kado sama Tuhan. Tenanglah, nanti dikado semua. Tapi datang untuk mempersembahkan. Ya, datang untuk mempersembahkan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Ya. Makanya kemarin itu saja, wih, bar kerja bakti setengah 4, aku udan-udan, dasku ngeluh yuk. Gak enak ya, apa kau bayut pisan gitu kan, berat gitu kan. Ya, sakjane ame tak batal, rekod awakmu sing khotbah gitu kan. Tapi kok Regi ya lagi punya baby kan, ya wis lah gak apa-apa kan. Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya orang yang hidupnya ada korban, satu kali engkau akan tangan Tuhan mengangkat hidupmu. Bahkan hidupmu akan berbeda gitu. Amin. Saya melihat semakin hari Tuhan itu percayaan. Memang kalau Tuhan itu mempercayakan gak langsung kabeh Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan saya percaya tahun 2021 Tuhan akan bekerja lebih hebat lagi. Pak Robinson berdoa bilang gini, Om, Tuhan itu mau percayain 3.000 jiwa buat GBI Pakis. Oh ya, saya kaget Bapak Saudara. 2 tahun yang lalu saya di loteng atas saya tulis 3.000 jiwa. On kok iso jono? On apa karena pernah naik di lantai 2 ku? Gak lapo kurang gawe gak pernah naik di lantai 2-mu. Setelah meeting ketua departemen tak ajak ke atas 3.000 jiwa. Kapan awak menulis ini Om? 2 tahun yang lalu. Saudara, saya percaya 2020 kita tiarap memang gitu kan. Kita tiarap. Tapi 2021 saya kemarin kumpulin ketua departemen pelayan-pelayan Tuhan. Percayalah 2021 tahun yang luar biasa. Tahun multiplikasi. Saya percaya Tuhan lipat kali gandakan. Makanya saya perlu menyiapkan seluruh pelayan Tuhan. Ya, saya challenge mereka untuk beri yang terbaik. Ya. Nah, saya percaya pasti tergenapi. Saya bilang kok bisa ya? Saya mikir Robinson ini kok iso oleh ongkot 3.000 tekon dia gitu. Tuh bener. Saya bilang ke pelayan Tuhan, guys, are you ready? Saudara siap kalau Tuhan kirim 3.000 gitu. Anda siap? Loh bener loh. Tuhan itu kalau ngirim Bapak Saudara. Makanya yang perlu kita perlu siapkan dulu. Loh bener kan, gedung udah disiapin, nyaman, enak. Sekarang mau dipikir apa lagi kalau nggak jiwa-jiwa? Betul? Ya Bapak Saudara, ngapain yang nggak dipikir buat jiwa-jiwa? 2021, ayo sama-sama kita lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan di Natal ini sama-sama kita meneladani apa yang orang Majus lakukan. Mereka datang kepada raja segala raja itu untuk menyembah dan mempersembahkan. Amin. Datang dan mempersembahkan. Memang Natal tahun ini kita nggak perayaan Bapak Ibu. 25 nanti kita ibadah sendiri di rumah ya. Mestinya kan biasa ada 25 kita ibadah Natal, terus perayaan Natal. Kalau dulu tanggal 18 toh mau makan sak menake saiki gak oleh gitu kan.
27 Desember kita ibadah Natal, Pak Risa yang pimpin. Ya konsekuensinya kotaan ya, Miss. Ya kotaan, makan di rumah habis itu. Ya. Dan saya percaya setiap kali Tuhan lihat dalam hidup Anda ada korban, itu akan membuat saudara akan berbeda dari yang lain. Amin. Akan berbeda. Pak Robinson juga pernah bilang, Om, aku lihat awakmu itu beda. Kita ini kan temenan Bapak Saudara dari sekolah teologi ya. Aku lihat something different with you. Ada sesuatu yang berbeda. Dan aku lihat hari ini kamu penuh dengan kebaikan Tuhan gitu kan. Ya itulah, karena hati saya ini ingin selalu mempersembahkan yang terbaik. Seperti lagu ini berkata, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bagimu segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari pejamkan mata kita semua. Biar Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Biar Natal tahun ini adalah momen perubahan dalam hidup saudara. Totally different. Ada perubahan total yang akan Tuhan buat. Ketika Anda sebagai orang yang datang untuk mempersembahkan. Seperti orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Saudara berdoa pada siang ini, Tuhan, apa yang aku harus persembahkan buat Engkau? Hanya saudara dengan Tuhan. Tuhan, apa yang aku persembahkan? Saya percaya ini tidak mudah Bapak Ibu. It's difficult. Waktu Abraham, Tuhan confirm imannya, saya tahu itu tidak mudah. Tapi hari itu Tuhan bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Dan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Percayalah, dalam hidupmu ketika ada satu korban yang naik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan angkat hidupmu. Dan hidupmu akan berbeda dari yang kemarin. Berdoa hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan ini, apa yang saudara rindu untuk persembahkan. Saya nggak tahu Tuhan mau bicara apa dalam saudara lepas pribadi. Haleluya. Terima kasih kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami tahu Tuhan Engkau tolong kami terus. Semakin hari untuk kami boleh mengasihi Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari bersama tepuk tangan bagi Tuhan. Kau turun dari surga, kau tinggalkan segala
segalanya. Yesus Engkau Tuhan mulia. Kau selamatkan manusia dari semua jerat dosa. Kau berikan kemuliaannya. Dengan iman katakan, adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencinta segalanya, Yesus Raja segala raja. Yang percaya mari tepuk tangan tinggi bagi Tuhan. Kau turun dari surga, kau tinggalkan segalanya. Yesus Engkau Tuhan mulia. Kau selamatkan manusia dari semua jerat dosa. Kau berikan kemuliaannya. Sama-sama katakan, adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang suka, Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencinta segalanya, Yesus Raja segala raja. Mari tepuk tangan tinggi bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia. Yang percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan. Semua, adakah yang sulit bagimu Yesus? Dengan percaya katakan, tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencinta segalanya, Yesus Raja segala. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencinta segalanya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Tanggal 27 Desember ya, nanti launching album kita Ayub ya. Puji Tuhan, ini diaransemen sama Mas Ayub dan tim Bu Ame. Wah luar biasa tadi ya gitu kan. Padahal kemarin saya pakai gitar gembreng, breng gitu. Saudara diberkati. Siap memberi yang terbaik, amin. Amin. Jangan lemes dong, mulai waya memberi yang terbaik, aduh. Orang yang suruh membeli dengan sukacita gitu. Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Istilah kalau saudara memberi itu enggak tambah melarat Pak. Tambah soge Pak. Saya wis ngalami waktu saya memberi. Tuhan gitu kan. Sajane nang kene tapi saya melihat hari ini Tuhan dahsyat. Amin. Ya. Kok rasanya susah-susah gitu. Kalah guys. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara. Sekarang kami mau pulang, berkati kami. Dan kami percaya biar dalam hidup kami selalu ada kerinduan untuk giving the best, memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang hari ini. Jemaat yang kasih Tuhan,
Pulanglah membawa berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai menolong engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah semua kita yang siang hari ini datang maupun yang ibadah di rumah, aku berdoa semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sudah diberkati dan siap untuk memberi yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.